Ibu bapak saudara sekalian, eh, Sugeng Dalu, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sugiyoto, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Ibu bapak, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saring Santosa, selahir di Lampung 55 tahun yang lalu. Eh, Kemudian sekarang saya tinggal di Jambi dan saya bergabung di Pergabi, Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia. Itu sebagai Kabid SMA SMK. Kalian, saya bukan seorang guru meditasi, hanya seorang guru pendidikan agama Buddha. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berlatih untuk melaksanakan meditasi. Dalam hal ini, meditasi terbebas dari agama. Artinya, ini kita konsentrasi kita ditujukan kepada semua makhluk. Artinya, dalam meditasi itu sesungguhnya ada 40 objek. Namun kali ini kita akan belajar satu objek saja. Kata guru spiritual mengatakan, ketika kita menggunakan satu objek meditasi dan itu tidak bisa mencapai ketenangan, berarti memang kita belum berjodoh. Namun ini 40 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih sendiri-sendiri dari 40 itu. Nah, oleh sebab itu malam ini yang perdana yang dikelola oleh Pergabi. Ini terima kasih kepada Mas Supri. Dengan adanya ini barangkali bisa menginspirasi kita membentuk yang namanya Hisantara, Hening Sadar Nusantara. Jadi Bapak Ibu ini nanti bisa diikuti dari seluruh Indonesia. Terlepas dari masalah itu bahwa kita sama-sama untuk tujuannya untuk mencapai ketenangan batin. Ibu Bapak, objek yang kita lakukan pada malam hari ini yaitu menggunakan objek metabawana. Artinya apa? Dalam bahasa Pali, kalau kita secara umum yaitu meditasi cinta kasih. Artinya kita mengembangkan cinta kasih kita kepada siapapun, kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang tidak suka sama kita, bahkan kepada semua makhluk. Mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf karena rumah saya dekat apa masjid ya ini. Jadi mungkin agak terganggu, namun demikian mari kita sama-sama untuk berkonsentrasi. Habis kita satu harian beraktivitas, kita rileks, duduklah dengan rileks, serileks-rileksnya dan sesantai-santainya. Saya kasih instruktur dulu Bapak Ibu dalam pelaksanaan meditasi nanti saya tidak akan pandu, jadi pertama saja saya pandu, kemudian selanjutnya nanti saya serahkan kepada Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama adalah duduklah dengan rileks, kemudian yang kedua adalah kita mengembangkan cinta kasih kita untuk diri kita. Semoga saya bahagia, semoga saya bahagia terus. Setelah itu kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada istri atau suami atau anak, kepada sekeliling kita, kepada yang lebih jauh, yang terakhir nanti kepada semua makhluk.
baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, supaya tidak salah dalam pelaksanaan meditasi ini, Bapak Ibu harus punya tujuan. Tujuannya meditasi bukan untuk kesaktian. Nggih, bukan untuk kesaktian, tapi untuk menenangkan batin, untuk ketenangan batin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sekali lagi kita fokuskan untuk eh, meditasi ini untuk ketenangan batin, bukan untuk apa-apa. Kalau nanti tujuan lain barangkali namanya lain, bukan meditasi begitu. Meditasi artinya konsentrasi pada satu objek. Jadi mohon maaf Bapak Ibu supaya nanti tenang, eh, nanti saya akan mute audio saya supaya Bapak Ibu tidak mendengar suara dari luar gitu ya. Artinya supaya tidak terganggu gitu karena rumah saya dekat. Jadi oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita mulai dengan mata terpejam Bapak Ibu. Kemudian kita mendoakan semoga diri saya sehat, semoga diri saya sehat di dalam batin kita kembangkan terus-menerus. Setelah itu kemudian kepada keluarga, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada siapapun yang tidak menyenangi kita doakan semoga berbahagia. Dan pada akhirnya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi kita mulai.
Wisata Bawantu Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bapak Ibu, kita akhiri meditasi kali ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, mohon maaf jika waktunya kurang lama, karena jujur terlalu deket ya. Jadi apa ya, ada gangguan sedikit tadi tempatnya kurang memungkinkan tadi Pulau Nyuwun Pangapunten. Ibu Bapak Saudara sekalian, intinya bahwa dalam meditasi ini terus kita mengembangkan terus dikembangkan cinta kasih itu di dalam meditasi pikiran kita itu diliputi oleh tiga hal. Yang pertama, jika Bapak Ibu melihat apa ya film Sunggokong apa ya, nah itu disimbolkan oleh kera yang tidak pernah berhenti pikiran kita Bapak Ibu, lincah sekali. Tarik lagi, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Terus dikembangkan, loncat lagi, lari lagi, tarik lagi. Jadi ngoten Bapak Ibu, itu teknisnya. Kemudian dengan munculnya lagi, muncul yang lain lagi, misalnya sifat di dalam pikiran kita itu atau pikiran-pikiran kita itu, eh apa ya, dengan kebodohan, moha kalau bahasa palinya itu. Jadi, waduh, ngopo yo aku kok meditasi yo lebih baik aku tidur wae, nah dan sebagainya. Dia muncul di dalam pikiran kita. Nah, kemudian itu disimbolkan oleh yang namanya kerbau. Ya, yang terakhir bahwa pikiran kita diliputi oleh keserakahan. Nah, ini kayak Bante enggak Bapak Ibu? Jadi pelan banget tidak sesuai dengan seperti Mas Guru ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu dan jika ada pertanyaan yang dari Wihara Dhamma Paramita, Dhamma Ajaran Paramita Sifat Luhur. Jadi ajaran yang memiliki sifat luhur luar biasa namanya ya. Gitu. Eh, mungkin begitu Mas Supri karena ini mengawali mungkin lain kali akan ada narasumber-narasumber yang lain barangkali nanti lebih lama waktunya ya atau kelamaan gitu ya. Monggo Mas Supri. Eh, baik, terima kasih Romo dan tentunya kami dari Wihara Dhamma Paramita juga mengucapkan terima kasih kepada Romo, Ramani, Bapak Ibu, eh, Persatuan Guru Agama Buddha Indonesia yang berkenan berpartisipasi dalam mendukung kami, terutama di wihara kami yang sudah kami selenggarakan latihan rutin untuk meditasi dan semoga nanti ke depan eh, kami akan lebih mudah untuk mendapatkan narasumber-narasumber dengan bekerja sama dengan eh, keluarga besar guru agama Buddha yang ada di Indonesia. Mungkin sementara itu Romo yang kami sampaikan sebagai pertemuan perdana kami dengan keluarga besar Persatuan Guru eh, Agama Buddha Indonesia. Mungkin ke depan bisa eh, ditingkatkan lagi. Mungkin itu Romo yang kami sampaikan. Ye, nyuwun pangapunten Mas Supri ini diikuti walaupun tidak banyak ya. Mungkin karena apa kesibukan apa. Tapi maksud saya ini diikuti dari seluruh Indonesia. Ini ada dari Kalimantan, Banten. Nah, jadi luar biasa kegiatan ini Mas Supri menginspirasi bahwa
kegiatan seperti ini seyogyanya sering dilakukan karena apa ya? Karena kita setelah beraktivitas mungkin pikiran kita lelah begitu. Inilah apa namanya saatnya Bapak Ibu sekalian untuk merelaksasi pikiran kita gitu. Begitu Mas Supri dari Jawa Tengah juga ada, Ibu Lasmini. Oh, ini luar biasa. Jawa Tengahnya mana Bu? Silahkan sharing saja nih. Ini tepatnya ini di Purworejo Bu. Di Purworejo apa? Dekat pantai ya Mas Supri ya? Ya, betul. Ya, Dekat bandara JIA. ya. Oh dekat bandara gitu. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing kepada umat apa kepada kawan-kawan kita ya, kepada saudara-saudara kita yang ada di wihara ini. Bu Lasmini Selamat mungkin malam. oh ya malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oh, nama budaya Pak Pujimin nggih monggo. Ya, kenalkan saya Pujimin, asli Gombong Pak Supri. Aku tiap hari Sabtu pulang kampung, Senin sudah di Jakarta lagi. Jadi ya ini pertemuan perdana meditasi disingkat tadi Hesandara, Hening Sadar Nusantara. Mudah-mudahan berlanjut ya. Memang meditasi itu nggak mudah, bukan ukuran sebentar atau lamanya. Memang butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh semangat, ya, butuh keyakinan, butuh perhatian dan kebijaksanaan. Lima-limanya saling melengkapi. Kalau nggak ada keyakinan, nggak ada semangat. Ada keyakinan, ada semangat, perhatiannya nggak pas, nggak nggak perhatiannya nggak intens, juga jadi keyakinannya lama-lama hilang. Perhatiannya ada, keyakinannya ada, terlalu yakin nggak bijaksana, juga nggak berhasil. Jadi memang meditasi ya pertama memang ya butuh tadi ya lima-limanya butuh semangat, apa keyakinan, butuh semangat, terus ada perhatian. Nah ini perhatian ini yang kuncinya. Untuk keyakinan nggak boleh terlalu yakin, harus diimbangi dengan bijaksana. Karena keyakinan doang nggak bijaksana repot juga. Ada banyak orang yakin banget, nggak taunya yang diyakini salah. Jadi butuh keyakinan disertai dengan kebijaksanaan supaya lurus. Semangat, terlalu semangat juga apa namanya dibutuhkan keseimbangan, eh, butuh perhatian gitu. Pancabala ya, sada, wirya, sati, eh, yang keempat apa Pak Sering? Sada untuk menyeimbangkan Nada, sila. mengurangi semangat yang berlebih itu Sada, dibutuhkan sada, sila, sati, wirya, panya. sada, wirya, sati, Panya. ada lima itu baru empat. Untuk menyeimbangkan semangat tidak salah gitu, semangatnya nggak berlebihan gitu ya, butuh pengetahuan. Jadi lupa itu yang keempat. Kebijaksanaan diperlukan menyeimbangkan keyakinan supaya jangan salah. Ya kalau duduk kelamaan, memang kalau di awal-awal meditasi
minimal 30 menit sih. Ya baru ada apa namanya keheningan masuk gitu. Kalau udah umur duduknya juga jadi pengaruh. Ya, kira-kira itu aja lah. Saya tidak akan lama-lama. Nanti mungkin apa namanya, yang penting saya kenalan dulu ini dari Gombong ya. Mudah-mudahan satu waktu saya bisa mampir ke Purworejo, Ngetan Sidik. Iya, Ngetan Sidik, dolan meng pantai. Lewat kidul, arah tuku jambu kayak jambu apa jenenge? Jambu kluthuk. Nah, akeh jambu kluthuk kan gitu loh. Ya jambu kristal. Hmm. Tapi murah nang Jakarta kalau tuku nang kana. Oke, matur nuwun. Selamat malam nama budaya. Ya, udah ya. Bapak Ibu, itu Pak Pujimin dari Gombong. Kalau saya dari Kebumen, Bapak Ibu, Karanganyar Kebumen. Ya, jadi Niki ngomong ke Lampung. tapi lahir di Lampung gitu. Lahir di Lampung, terus aslinya Jadi sing bener Kebumen. sing ndi ya? Nah, Sing bener sing ndi? aslinya ya Bapak mbok Ibu, gado-gado lah Bapak gitu ya Ibu Bapak Ibu mohon ya. izin, Nggih. mungkin sharing atau masukan mungkin karena ini awal dalam Namo Buddhaya dulu sebelumnya ini sambil nyopir perkenalkan saya dari Lampung. Nah ini adiknya Pak Saring. Jadi ini karena awal menurut saya perlu juga disampaikan tahapan meditasi itu. Artinya apa sih yang perlu dilakukan sebelumnya? Ya kalau bahasa palingnya witaka, wicara, piti dan seterusnya itu loh. Nah itu menurut saya penting karena apa? Supaya peserta meditasi tahu tahapan meditasi itu seperti apa. Takutnya nanti kalau Ya, ya halo. berdoa gimana? Oh ya, diulang Putus. silakan. Ya menurut saya disampaikan biar tahapan itu peserta tahu tahapannya, pikiran itu harus ditujukan konsentrasi kepada objek itu seperti apa, tahapannya seperti apa perlu disampaikan menurut saya begitu. Ya seperti tawon melihat bunga, kemudian memegang bunga, seperti ya Vitaka, Piti, Vitaka, Wicara, Piti, Suka dan Ekagata itu perlu disampaikan gitu loh. Supaya supaya sistematis dalam mengarahkan pikiran untuk konsentrasi pada satu objek. Itu aja sih Bapak Ibu. Oke, siap. Terima Hmm. kasih. Karena mengapa tidak saya sampaikan, saya pikir kemarin-kemarin sudah disampaikan karena saya ini kan kebetulan sebenarnya sudah sering nggih, Mas Supri nggih, sudah sering dilakukan nggih. Ya, kalau Hmm. meditasi kami kan setiap Rabu itu Hmm. sudah terlaksana. Hmm. Mungkin sudah, kalau jadwal kami itu sudah 2 tahun kami Oh iya. sudah aktif. Cuman teman-teman yang bergabung kan eh, ya kadang hari ini berangkat, besoknya tidak. Jadi tidak Hmm. apa ya, tidak rutin pasti Rutin. berangkat. Jadi kalau teman-teman yang bergabung dalam eh, kelompok meditasi di wihara kami mungkin ya kalau berangkat bersamaan ruangannya juga tidak cukup begitu. Dan perlu kami sampaikan mungkin ke depan eh, pelatihan meditasi ini perlu disampaikan eh, lebih banyak menggunakan istilah-istilah bahasa Indonesia. Umum nggih, Karena umum. kalau Pali itu karena di sini ada beberapa teman yang non-Buddhis juga tertarik dan ingin berlatih meditasi supaya bisa eh,
menyerap, menangkap dengan eh, baik begitu. Oke, siap. Oke, artinya makanya tadi Mas saya sampaikan bahwa ini meditasi ini eh, apa, untuk mengonsentrasikan pikiran kita pada satu objek. Ya, ya, begitulah kira-kira. Apapun agamanya, ketika kita belajar untuk itu, mudah-mudahan hasilnya sama. Itu karena kita tidak meminta begitu. Kecuali kalau kita meminta pada sesuatu, mungkin agak berbeda begitu. Jadi karena ini kita tidak meminta, kita mengembangkan cinta kasih dan semua agama pasti ada. Nah, hasilnya untuk siapa? Hasilnya untuk kita. Kita tidak minta Bapak Ibu. Begitu. Saya pikir ini universal ya. Makanya saya tahu begitu, makanya bahasa saya seperti itu gitu ya. Ibu Bapak, saya pikir itu dulu nggih. Nggih, nyuwun pangapunten bila saya ada salah-salah kata atau kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian atau di umat atau warga di sekitar Wihara Dhamma Paramita. Dengan harapan semoga kita selalu sehat, selalu berbahagia. Bila Bapak Ibu sekalian mungkin mampir lewat ke Jambi, hubungi saya, nanti saya jemput. Gitu ya. Makanya santai aja kita menambah persaudaraan, menambah kawan. Nah, apapun alasannya kita adalah saudara. Demikian terima kasih saya Maaf ucapkan Romo, dan maaf Romo, ada yang chat yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin. Onje, monggo. Izin Mas Guru. Onje. Oke, selamat malam. Sukianto Namo Buddhaya. Saya Kuntari, nggak kelihatan wajahnya. Mohon izin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom dan juga di Wihara Dhamma Paramita. eh, Hari ini pertemuan pertama kita sebagai bentuk kolaborasi atau kerjasama antara Pergabi, Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia dengan Wihara Dhamma Paramita. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk kita bergabung dengan wihara-wihara lain atau komunitas-komunitas latihan meditasi yang lain. Nah, dari Pergabi sendiri, eh, kita memang membuka segmen meditasi bersama ini justru bukan untuk guru-guru sebenarnya. Karena kalau guru-guru kan nggak perlu diajarin gitu kan, udah pada mahir gitu. Justru kita ingin memfasilitasi teman-teman yang mungkin bukan guru atau siapapun juga di luar sana yang tertarik untuk belajar meditasi. Nah, kita fasilitasi dengan Zoom ini. Jadi Bapak Ibu, saya minta tolong titip informasi. Jika ternyata nanti ada teman atau kenalan atau siapapun yang pengen belajar meditasi, diajak ke kegiatan kita ini, Hesantara ini. Jadi nanti belajar meditasinya lebih universal, tidak Buddhis banget, eh, dan malah sebaiknya hindari penggunaan istilah-istilah yang memang Buddhis banget gitu. Kita gunakan istilah yang umum yang rasanya lebih bisa diterima oleh semua orang, semua kalangan. Jadi ini juga informasi kepada Bapak Ibu guru yang hadir di Zoom ini. Ke depan mungkin Bapak Ibu yang akan mengisi materi, bukan materi ya, akan mengisi sesi latihan bersama meditasi ini. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan kesempatan karma baik untuk menjadi pembimbing, mohon juga tidak perlu menggunakan istilah-istilah Buddhis banget yang tekstual banget, tapi justru lebih kepada mungkin pengalaman pribadi ya, menggunakan teknik seperti apa, itu yang dibagikan kepada teman-teman, termasuk kepada Bapak Ibu yang ada di Wihara Dhamma Paramita. Jadi tidak perlu misalnya harus menggunakan 40 objek meditasi. Nggak apa-apa di luar itu kan
itu hanya 40 itu kan pokoknya, yang di luar pokok kan sebenarnya masih banyak juga. Ketika Bapak Ibu punya pengalaman dengan teknik khusus, itu bisa dibagikan kepada kita semua, kepada teman-teman semua. Jadi belajar bareng-bareng gitu. Nah, kalau soal siapa yang nanti akan berkesempatan mengisi sesi Hesantara ini, karena kita kolaborasi dengan Wihara Dhamma Paramita, nanti kami juga menyesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun oleh Pak Supri. Kemungkinan minggu depan dari yang Tangerang itu ya Pak Supri ya. Ya, Atau kalau misalnya ada Bante atau siapapun, tinggal kabari aja. Nanti saya akan buat flyernya dan kita bisa belajar bareng-bareng dari narasumber manapun juga. Demikian ya Bapak Ibu, saya titip pesan, titip informasi. Hesantara ini kita tawarkan justru kepada teman-teman yang di luar Buddhis atau di luar guru ya, karena kita pengen memfasilitasi mereka yang tidak hanya eh, kalangan kita sendiri, tapi kita welcome juga kepada orang lain yang tertarik untuk belajar meditasi. Demikian saja Mas Guru, masih ada waktu 5 menit sebenarnya kalau mungkin Bapak Ibu yang lain mau sharing juga nggak apa-apa. Atau dari Wihara Dhamma Paramita juga kalau masih ada yang mau disampaikan nggak apa-apa. Demikian terima kasih, selamat malam. terima kasih. Eh, Ya, sekali lagi mungkin menekankan kami dari Wihara Dhamma Paramita, terima kasih supportnya. Semoga ini merupakan awal kemajuan yang baik, terutama di lingkungan kami, karena selama ini keterbatasan narasumber, meskipun setiap Rabu pasti ada dan meditasi. Jadi kami kalau hari Rabu tidak ada narasumber, memang kami tetap pelatihan meditasi offline. Tapi kalau ada narasumber, kami fasilitasi dengan Zoom. Nah, dengan bekerja sama dengan Persatuan Guru Agama Buddha Indonesia ini kan, terima kasih kami difasilitasi Zoom. Tentunya nanti eh, kami akan minta bantuan untuk narasumber-narasumber di minggu-minggu yang akan datang. Eh, Tentunya supaya kegiatan ini bisa berlancar. Mengawali lebih mudah daripada menjaga dan melanjutkan. Untuk itu mohon dukungan, supportnya dan partisipasinya. Terima kasih Romo, Ibu, Bapak semuanya. Matur nuwun. Cukup nggih Bapak Ibu Bapak Ibu nggih? yang lain, monggo silakan kalau masih ada yang pengen sharing mungkin Cukup kayaknya Bapak atau Ibu kenal Sari. kenalan. Atau mungkin sesi latihannya ditutup dulu jika ada yang mau Ah ya. disaringkan nanti setelah acara. Karena teman-teman kami yang ada di sini setelah ini juga ada acara di ruang sebelah. Oh gitu, oke, monggo. Untuk Siap. Romo nanti bisa sharing sama saya dulu setelah acara sesi ini mungkin gitu. Mungkin Oke. itu eh, pertemuan pada malam hari ini. Sekali lagi kami keluarga besar Wiardham Paramita mengucapkan terima kasih anumodana kepada eh, Romo Saring Santoso selaku narasumber dan eh, Bapak Ibu teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom. Suatu saat jika berwisata ke area Jogja melalui Bandara YIA, jangan lupa kontak kami dekat dengan Bandara YIA. Itu terima Siap. kasih, Anumodana, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Matur nuwun. Buddhaya. Nggih, monggo. Terima kasih.